Backgroundnya situ nggih. Bagus itu backgroundnya ya. Saya coba dulu. Oke, tes. Kurang bagus Pak. Kita gimana? Ya sini aja Pak. Oke. Oke. Pak Taufik Ya. Jelaskan pasca penangkapan Dr. Tifa dan Pak Roy Ya. apa Pak yang diindikasikan atau upaya hukum apa yang akan? Oke, terima kasih. Jadi siapapun orang yang ditangkap dengan cara-cara yang tidak prosedural, lebih-lebih kalau kita lihat perkara ini kan sudah sangat lama, dilaporkan 30 April dan kita baru tahu ternyata persis setahun 30 April 2026 perkara dinyatakan lengkap. Maka menjadi sebuah kejanggalan ketika dilaporkan 30 April pula 2026 dinyatakan lengkap, berarti 1 tahun persis. Kenapa tiba-tiba baru hari Sabtu kemarin ya, baru tanggal 20 ya, tanggal 20 tiba-tiba dilakukan penangkapan. Dan kalau saya melihat penangkapannya ini seperti sebuah drama untuk mempermalukan, karena masyarakat harus dijelaskan beda penangkapan dan penahanan. Penangkapan itu hanya dirampas kemerdekaannya untuk 1 kali waktu 24 jam dan tidak perlu dimasukkan sel, juga tidak perlu dimasukkan mobil tahanan, apalagi disuruh memakai rompi. Nah, tapi faktanya kan kemarin seperti itu. Nah, lalu upaya apa yang kami lakukan? Tentu kami sudah mempersiapkan tim untuk melakukan pra-peradilan. Bahkan ahli-ahli siapa yang akan kita hadirkan pada saat persidangan di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah kami siapkan. Dan perlu Anda ketahui, sejak hari Sabtu itu pukul 23 ya, berarti itu tanggal 20, itu perkara pra-peradilan untuk Dr. Tifa itu sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kenapa kita melakukan upaya pra-peradilan? Karena kami melihat bahwa proses penahanan itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena penahanan itu hanya bisa dimungkinkan kalau melarikan diri, mempersulit pemeriksaan, menghilangkan barang bukti. Begitu jawaban saya. Ketika nanti pra-peradilan ya, apa yang akan dilakukan? Nah, ini pertanyaan menarik. Pra-peradilan itu banyak kan? Kalau Anda tanya itu pra-peradilan kami itu kami sudah persiapkan. Pra-peradilan yang pertama itu tentang penetapan status tersangka. Nah, ini kan ada berikutnya, pra-peradilan tentang penahanan. Nanti kita akan ajukan juga, sudah kita siapkan pra-peradilan tentang penahanan. Nah, kalau saya membaca di peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang berbunyi pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, sesungguhnya proses penangkapan dan penyerahan itu sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena di situ di pasal 43 dan 46 jelas diatur bahwa setelah diterbitkannya pemberitahuan ya, atau disebut sebagai P21 bahwa berkas dinyatakan lengkap, maka 14 hari sesudahnya, seperti yang banyak disampaikan teman-teman, itu harus segera dikembalikan ke jaksa. Apa yang dikembalikan? Penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti. Tapi kenyataannya lewat. Kalau 30 April berarti 1 bulannya itu 30 Mei, dan kalau hari ini tanggal 22 berarti itu sudah 1 bulan lebih 52 hari. Begitu pendapat saya. Selain ada indikasi drama tadi, ya, apa Pak yang Bapak amati atau analisa dari penangkapan yang terkesan dipaksakan? Ya, yang pertama begini, itu pertanyaan Anda sangat menarik, karena penangkapan atau penahanan itu hanya dimungkinkan kalau orang itu pernah tidak taat. Misalkan dikenakan wajib lapor tetapi ternyata dia tidak wajib lapor. Nah, sementara ini Dr. Tifa itu menjalankan semua yang diperintahkan oleh polisi, antara lain wajib lapor, datang, dan drama itu, kata-kata Anda tadi saya ulang lagi bahwa drama itu memang terjadi. Kenapa drama itu terjadi? Karena pada faktanya itu seperti film. Jadi mobilnya Dr. Tifa itu dipepet, di depannya itu Pajero putih, di belakangnya itu Innova putih, di tengah-tengah di jalan itu. Jadi memang dibikin seperti drama. Lalu turun dibuka, ibu kami tangkap, ibu kami borgol, apa-apa diborgol ditangkap. Terus ibu kan dipanggil tidak datang, absen lewat 2 kali, mana buktinya?
nggak ada. Jadi akhirnya dengan perlawanan seperti itu, karena selama ini Dokter Tifa itu memang memiliki nyali, karena dengan perlawanan seperti itu akhirnya Dokter Tifa dibawalah kemudian ke Polda. Dan sebagai bentuk dramatisasi saya ingin mengatakan kenapa mesti dimasukkan mobil tahanan, kenapa mesti diberi pakaian tersangka, kemudian dipindahkan untuk dicek kesehatan, padahal sebenarnya cek kesehatan itu selama ini yang Anda lihat kan cukup dokternya didatangkan di mana orang itu ditangkap. Kalau Polda kan ada dokdesnya ya, kemudian ada kliniknya, jadi tidak perlu sebenarnya dibawa ke rumah sakit Dr. Sutanto Keramat Jati begitu. Yang tidak muncul di media, Ya. di bawah apa Pak? Ada hal-hal lain yang mungkin bisa diceritakan? Oke, ini pertanyaan Anda sangat menarik. Bahwa hal-hal lain yang tidak ada di media, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa, dimulai Roy Suryo dulu. Ya, Roy Suryo itu menurut saya terjadi abuse of excessive ya. Jadi atau lebih tepat abuse of administration. Pemberlakuan administrasi yang berlebihan. Apa urusannya sampai naik ke lantai atas? Jadi rumah Roy itu kan 2 tingkat dan di situ masuk ke kamarnya istrinya. Padahal Roy Suryo itu ada di bawah, kan mestinya cukup baik-baik saja. Permisi, kalau orang Jawa kulon wun, kalau Jakarta permisi, kita mau ketemu Roy Suryo mau menangkap. Itu persis seperti kalau Anda lihat adegan film G13 PKI, bahkan sekedar memakai sepatu pun nggak boleh kebetulan di pintu, karena itu dini hari ya, dia habis acara begitu, ada sepatu, maka dipakailah sepatu. Tadinya tidak boleh ngapa-ngapain begitu. Ini kan tidak benar ya, karena saya harus bantah dulu drama-drama yang tidak terjadi itu. Pertama, tadi dipepet itu kan tidak ada. Anda kan tidak tahu, media lain nggak tidak tahu bahwa itu dipepet. Kemudian Roy Suryo itu seperti menangkap bandar narkoba atau apa, diketuk-ketuk berkali tong-teng begitu, sampai kemudian mana Roy? Kan sebenarnya begitu, dan yang nangkap, oh ya saya lupa, yang nangkap itu belasan orang. Baik Bu Dokter Tifa maupun Roy itu belasan orang, juga ada 2 kameramen, kita tidak tahu kameramen itu dari mana, kita tidak tahu. Yang pasti, tapi yang pasti ada itu. Makanya itu Pak Roy masih pakai pakaian training. Ya betul, karena Pak Roy itu kan habis pulang tidur, subuh tidur lagi. Kita sempat pakai pakaian. Tidak sempat pakaian resmi, tidak sempat pakai pakaian resmi, itu tidak diperbolehkan. Itu yang saya katakan mirip-mirip film G30S PKI, diperbolehkan tersangka itu diperlihatkan wajahnya di depan umum. Itu persoalannya, karena itu untuk mensiasati, maka begitu ditangkap dengan heboh, belum setelah diperiksa lantas dibawa ke mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit ya, dalam rangka biar dilihat wajahnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, drama yang tidak dilihat, Dokter Tifa itu pemberani. Jadi ketika Mas Roy itu menggamit rompi oranye, rompi tahanan, Dokter Tifa itu disuruh, Bu, enggak usah dipakai, dibawa aja, Ibu tutup marga, saya tidak malu, saya bukan pencuri. Saya pakai, rompinya dipakai, dan beliau juga tidak memakai masker, dan dengan gagah beliau keluar dari Polda Metro, ruang pemeriksaan, dan masuk ke mobil itu beliau dengan percaya diri dan tidak memiliki rasa malu, karena beliau merasa memang bukan penjahat begitu. Terakhir Pak, mungkin harapan dari tim kuasa atau kedepannya seperti apa, melihat kondisinya seperti ini dan banyak skenario yang dilakukan. Ya, saya ingin sampaikan, karena kami dulu pernah menangani Gus Nur, ini mirip yang dilakukan Gus Nur. Dulu Gus Nur itu juga pertama kali ditangkap Polda Metro, dari Malang dibawa ke Polda Metro, kemudian setelah berkas selesai, penyerahan ke Kejaksaan Negeri Surakarta, karena pada saat itu lokus deliktinya di Surakarta. Yang terjadi persis, jadi ketika Kejaksaan Negeri sudah mempersiapkan untuk menerima, untuk kemudian ditahan di Makobrimob, sudah dikirim ke Makobrimob, tiba-tiba ada perintah, jangan di Makobrimob, dibawa ke Polda. Alasannya Solo ini tempatnya Pak Jokowi. Saya meyakini ini mungkin ada drama-drama seperti itu. Jadi kemungkinan besar, meskipun itu dilimpahkan ke kejaksaan, sepertinya kalau skenarionya semalam itu dini hari itu dipindahkan ke Polda, sepertinya walaupun itu tahanan sudah beralih ke tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemungkinan akan dilanjutkan di Polda. Nah, kami akan tentu menyampaikan protes dan ingin ada
Karena begini, KUHP baru itu kan menganut due process of law, sangat humanis ya. Jadi sangat humanis, berbeda dengan KUHP lama. KUHP lama itu tidak mengenal due process of law, tangkap. Kalau ini tidak, dia dinyatakan tidak bisa diperiksa pun tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya, kalau Anda tanya seberapa peluang, saya optimis peluangnya itu besar, dan saya optimis jaksa tidak akan meniru apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro. Itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Saya live dari Semarang ya. Ini, jadi mudah-mudahan Anda semua yang hari ini mengikuti perbincangan ya, yakinlah ya, memiliki optimisme, dan nanti ini teman-teman sudah bersiap di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semuanya sedang mempersiapkan diri. Terima kasih.